Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang sangat mendasar. 613 perintah dalam Taurat. Ini bukan sekedar aturan kuno loh, tapi bisa dibilang ini semacam cetak biru yang dirancang untuk membentuk setiap aspek kehidupan manusia. Dari yang paling suci sampai hal-hal yang paling kita anggap biasa. Pernah lihat angka ini? 613? Mungkin kedengarannya acak ya, tapi ini jauh dari itu. Angka ini adalah jumlah pasti dari semua perintah ilahi yang ada di dalam Taurat, yang jadi fondasi hukum dan etika Yahudi. Nah sekarang, yuk kita coba bongkar, gimana sih kode ini sebenarnya bekerja? Kunci untuk ngerti semua ini adalah satu kata, mitzvah. Dalam bahasa Ibrani, mitzvah itu artinya ya perintah. Jadi 613 mitzvot ini bukan sekedar saran atau anjuran baik ya, tapi ini adalah kerangka kerja yang super lengkap untuk menjalani hidup yang benar dan yang paling penting, membangun masyarakat yang adil. Oke, biar gampang kita pahami sistem yang gede ini, kita akan bagi jadi 5 bagian utama. Pertama, kita lihat fondasinya. Terus, kita bahas hubungan vertikal dengan Tuhan, lanjut ke hubungan horizontal antar manusia. Setelah itu, kita lihat gimana hukum ini jalan di kehidupan sehari-hari, dan terakhir, apa sih tujuan besar di baliknya? Nah, kita mulai dari dasarnya dulu. Untuk mempermudah kita memahami ke-613 perintah ini, para ahli kitab secara tradisional membaginya ke dalam dua kategori yang ya cukup simpel, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang jangan pernah kamu lakukan. Pembagiannya ini menarik banget loh. Ada 248 perintah positif atau gampangnya lakukan. Ini adalah hal-hal yang secara aktif harus kita kerjakan. Terus ada 365 perintah negatif alias jangan lakukan. Ini larangan. Nah, angka 365 ini sering banget dikaitkan sama jumlah hari dalam setahun. Jadi kayak pengingat harian gitu untuk menahan diri dari perbuatan yang bisa merusak. Oke, kita masuk ke pilar yang pertama. Sebagian besar perintah-perintah ini fokusnya adalah membangun hubungan vertikal. Maksudnya, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ini adalah fondasi yang membentuk keyakinan dan semua ritual inti. Di sini kita bisa lihat keseimbangan yang jelas banget. Di satu sisi, ada perintah untuk secara aktif, ya, mengenal, mencintai, dan takut akan Tuhan. Tapi di sisi lain, ada larangan yang sangat keras terhadap hal-hal seperti penyembahan berhala, menghujat namanya, atau mencoba-coba menguji Tuhan. Nah, inilah dasar dari teologi monoteistik. Keyakinan ini nggak cuma di awang-awang ya, tapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, setiap hari. Perintah-perintah kayak berdoa setiap hari atau istirahat total di hari Sabat itu dirancang untuk menanamkan kesadaran akan Tuhan ke dalam ritme hidup kita. Jadi, tindakan yang kelihatannya biasa aja bisa jadi momen yang sakral. Nah, sekarang kita geser fokusnya dari yang vertikal ke yang horizontal. Kalau pilar pertama tadi soal hubungan kita dengan Tuhan, pilar kedua ini sepenuhnya tentang bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Bisa dibilang inilah cetak biru untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berfungsi. Dan jantung dari semua hubungan antar manusia ini bisa dirangkum dalam satu perintah yang mungkin kita semua pernah dengar. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip emas inilah yang jadi fondasi untuk semua hukum tentang keadilan, belas kasih, dan etika sosial. Oke, pertanyaannya, gimana caranya prinsip kasih yang kedengarannya abstrak ini diterjemahkan ke dunia nyata? Jawabannya, lewat hukum yang sangat-sangat konkret. Taurat itu menetapkan langkah-langkah yang jelas untuk membangun sistem peradilan yang adil. Mulai dari menunjuk hakim yang kompeten, memastikan setiap saksi diperiksa dengan teliti, dan yang paling penting, tidak memihak, entah itu ke orang kaya atau orang miskin. Nah, ini nih yang keren. Di sini kita lihat lagi dua sisi dari etika sosial. Ada perintah positif untuk aktif berbuat baik, contohnya memberi sedekah atau menghormati orang yang lebih tua, tapi di saat yang sama ada juga larangan-larangan terhadap hal yang merusak hubungan sosial. Misalnya, jangan bergosip, jangan balas dendam, atau ada satu yang metaforis banget nih, jangan meletakkan batu sandungan di depan orang buta. Artinya, jangan pernah memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan orang lain demi keuntungan kita sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat gimana prinsip-prinsip besar tadi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini bukan cuma teori ya, ini adalah panduan praktis untuk semua hal, dari urusan pengadilan sampai urusan meja makan. Yuk, kita mulai dari ruang sidang, jantungnya keadilan dalam masyarakat. Di sini, Taurat benar-benar menekankan pentingnya integritas peradilan. Perintah-perintahnya dirancang untuk memastikan keadilan itu nggak bisa dibeli. Saksi harus jujur, dan sistemnya harus dihormati. Poin yang paling penting adalah keadilan itu harus ada untuk melindungi mereka yang paling lemah, seperti orang asing atau anak yatim.
Oke, dari ruang sidang, kita pindah ke area yang lebih personal, yaitu meja makan. Hukum soal makanan, atau yang biasa disebut kashrut, mungkin salah satu yang paling terkenal ya. Aturan-aturan seperti hanya makan hewan tertentu, atau larangan memasak daging dan susu bersamaan, ini tuh bukan cuma soal diet loh, tapi ini adalah latihan disiplin harian yang tujuannya untuk menanamkan kesadaran, kontrol diri, dan rasa kudus bahkan dalam kegiatan sesederhana makan. Selanjutnya, kita bergeser lagi. Kita keluar rumah ke ladang. Ternyata, bahkan urusan pertanian pun diatur oleh prinsip-prinsip etis ini. Ada perintah untuk menyisakan sudut ladang untuk dipanen orang miskin. Ini kan seperti jaring pengaman sosial yang langsung tertanam di sistem ekonomi. Ada juga hukum untuk mengistirahatkan tanah setiap 7 tahun, yang menunjukkan kesadaran ekologis yang luar biasa pada zamannya. Bahkan sampai ada larangan untuk menutup mulut lembu saat ia bekerja. Ini menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan. Setelah kita lihat semua detail ini dari pengadilan sampai ladang, yuk kita mundur sedikit, kita coba lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari semua aturan yang kelihatannya rumit ini? Pada dasarnya, semua 613 perintah ini bekerja sama untuk membangun 3 pilar utama. Pertama, keadilan, untuk memastikan masyarakat yang adil dan merata. Kedua, komunitas, untuk menciptakan ikatan sosial yang kuat dan penuh kasih sayang. Dan ketiga, kekudusan, yaitu menanamkan kesadaran akan hal-hal ilahi dalam setiap jengkal kehidupan kita. Jadi, poin terpenting yang bisa kita bawa pulang adalah ini. Ke-613 mitzvot ini bukan dimaksudkan sebagai beban yang berat, sama sekali bukan. Sebaliknya, ini dilihat sebagai sebuah cetak biru, sebuah resep yang komprehensif untuk membangun masyarakat yang ideal. Masyarakat di mana setiap tindakan, sekecil apapun, punya makna dan tujuan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan ya. Gimana caranya sebuah kerangka hukum yang sudah sangat kuno ini bisa terus membentuk identitas moral sebuah bangsa ribuan tahun kemudian? Bagaimana kode etik yang begitu detail ini bisa tetap relevan dan terus memandu perilaku sebuah komunitas selama berabad-abad? Ya, mungkin itu adalah bukti dari betapa kuatnya struktur dan visi yang